Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu temannya ya untuk bergabung ya. Bisa dengar suara saya, Mas Fahrul? Bisa dengar suara saya? Oke, ya. Nunggu temannya ya. Eh, Paling enggak dua dua orang lagi, terus nanti kita baru mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Taufik Kurnialinsa, dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada hari ini tanggal 5 Mei 2020, bertepatan dengan hari Selasa, kita masuk di pertemuan yang kedua di mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Materi kali ini nanti membahas tentang ruang lingkup Sistem Informasi Geografis. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa sesi yang akan kita gunakan. Yang pertama nanti ada sesi untuk pembahasan tentang materi. Nanti sesi yang kedua, sesi tanya jawab dengan kuis ya. Dengan kuis, jadi nanti ada kuis. Nanti mahasiswa yang bisa menjawab dari pertanyaan kuis akan mendapatkan poin. Ya, kita mulai materinya. Ruang lingkup Sistem Informasi Geografis. Jadi pada Sistem Informasi Geografis itu ada beberapa komponen yang bisa dijadikan pedoman dalam membuat Sistem Informasi Geografis itu sendiri. Yang pertama di sini ada komponen user atau operator ya. User atau operator. Kemudian ada software. Ada software, kemudian ada hardware, kemudian ada data atau database di sini. Kemudian ada beberapa juga metode yang digunakan dalam membuat sistem informasi geografis. Jadi ada 5 komponen ya, ada 5 komponen dalam sistem informasi geografis itu.
Yang pertama kita akan membahas tentang komponen user ataupun operator. User di sini merupakan orang yang menjalankan sistem yang meliputi orang yang mengoperasikan sistem itu sendiri, kemudian pengembang di sini ada yang mengembangkan atau juga yang memanfaatkan dari sistem informasi geografis itu sendiri. Kemudian ada operator ya, operator. Tadi yang mengoperasikan, kemudian ada analisis ya, user yang sebagai analisis. Analisis di sini dia akan menganalisa kebutuhan dari sistem informasi itu sendiri. Jadi apa yang akan disajikan dalam informasinya itu, terus data-data apa saja yang akan diberikan atau diperlukan dalam memproses dari sistem informasi geografis itu sendiri. Itu adalah tugas seorang analisis. Kemudian programmer. Nah, programmer di sini adalah dia user yang bertugas untuk membuat suatu aplikasi dari sistem informasi geografis itu sendiri. Jadi dia yang membuat script programnya, ya, dia membuat script programnya. Kemudian dia yang merancang dari programnya. Tapi rancangan dari program itu sendiri juga hasil dari tugas seorang analisis, ya. Kemudian ada administrator, ya, ada administrator di sini dia yang mengoperasikan untuk menginputkan data-data. Itu adalah komponen dari user ya, komponen user dalam sistem informasi geografis. Kemudian ada komponen juga software, ya, software. Komponen software ini adalah perangkat lunak ya, perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk membuat sistem informasi geografis itu sendiri. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan dalam membuat sistem informasi geografis. Di antaranya adalah AdView, ya, AdView. Kemudian ada MapInfo, kemudian mungkin ada AutoCAD seperti itu. Kemudian ada ArtInfo juga seperti itu. Jadi software perangkat lunaknya ya yang digunakan untuk membuat sistem informasi geografis. Kemudian ada hardware. Hardware di sini adalah komponen perangkat keras ya, yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi geografisnya, yaitu komponen pendukung. Ya, komponen pendukung seperti printer yang digunakan untuk mencetak dari outputnya, mencetak dari desain dari petanya seperti itu. Kemudian ada scanner, kemudian ada foto juga seperti itu. Ya. Kemudian ada juga tadi selain hardware, kemudian tadi user, software, ada lagi dua itu metode. Ya, metode di sini adalah prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Ya, mengolah data menjadi informasi. Misalkan informasi yang berupa klasifikasi, berupa penjumlahan, kemudian geometri, query, kemudian join tabel, informasi pemetaan juga, di mana prosedur ini adalah metode tahapan dalam memberikan suatu informasi. Kemudian satu lagi yaitu data. Ya, data di sini meliputi data pemetaan, koordinat ruang atau spasial. Itu data yang
berhubungan dengan representasi dari fenomena permukaan bumi, ya, permukaan bumi. Tentunya yang memiliki koordinat-koordinat tertentu. Bisa tadi berupa eh, foto citra satelit, kemudian eh, peta, seperti itu, foto udara. Kemudian ada lagi data yang berupa non spasial, ya, non spasial, di mana data ini termasuk aspek-aspek deskriptif dari fenomena yang dimodelkan. Contohnya misalkan data sensus kependudukan, kemudian catatan berupa survei-survei, kemudian mungkin data statistik seperti itu. Ya, jadi ada 5 komponen tadi dalam sistem informasi geografis. Yang pertama tadi user dan operator, kedua ada software, ketiga ada hardware, keempat ada data, kelima ada metode. Yaitu komponen dalam sistem informasi geografis. Kemudian ada subsistem dalam SIG, ya. Subsistem dalam SIG untuk membuat suatu perencanaan pembangunan atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan spasial, yaitu ruang lingkup koordinat ruang seperti itu, diperlukan analisis data yang bereferensi geografis, ya. Analisa ini harus didukung oleh sejumlah konsep-konsep ilmiah dan sejumlah data yang akurat dan handal yang bisa dipertanggungjawabkan untuk datanya. Data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan harus dipilih dan diolah melalui pemrosesan yang akurat. Nah, ini peran dari seorang analisis sangat sangat dibutuhkan sekali, ya. Jadi informasi-informasi mana yang harus dipilah-pilah, ini tugas dari seorang analisis. Untuk keperluan subsistem ini dalam perencanaannya menyediakan sejumlah subsistem data, ya, yang berupa input, kemudian data manipulasi, kemudian atau data manajemen, kemudian akan menghasilkan dari suatu output, ya. Untuk data input sendiri di sini, data input itu ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai sumber data, ya, sumber data. Inputnya di sini bisa berupa tabel data, kemudian ada yang bisa berupa laporan, kemudian bisa juga berkaitan dengan pengukuran lahan atau lapangan. Kemudian bisa juga berdasarkan dari peta atau topografi. Bisa juga input datanya dari foto udara, bisa juga dari citra satelit seperti itu. Nah, di sini input datanya kemudian dilakukan pemrosesan, ya, dilakukan pemrosesan. Di mana pemrosesan di sini nanti akan menghasilkan manipulasi data. Kemudian data output, ya, ada data output di sini adalah subsistem yang bertugas untuk menampilkan hasil keluaran, ya, hasil keluaran bisa yang bersifat data spasial dalam bentuk soft copy, ya, dalam bentuk soft copy bisa berupa grafik atau gambar atau bisa berupa peta, ya, bisa berupa peta. Kemudian kalau untuk
data manipulasi dan analisis di sini ini merupakan subsistem yang menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG itu sendiri. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi atau mengevaluasi ya, penggunaan dari fungsi-fungsi dan operator matematika dan logika. Nah, biasanya di sini berhubungan dengan query data tabel ya, query data tabel yang ada di sistem informasi geografis itu sendiri. Kemudian ada tugas-tugas dari sistem informasi geografis ya. Dalam berjalannya di sini tugas-tugas dari sistem informasi geografis uh, mempunyai peranan. Yang pertama di sini adalah input data ya, menginputkan data di sini adalah sebelum data geografis itu digunakan dalam sistem informasi geografis, data harus dikonversi terlebih dahulu untuk dalam bentuk digital ya, dalam bentuk digital. Jadi entah itu nanti datanya di scan untuk menghasilkan gambar dan lain sebagainya. Kemudian setelah input data ada pembuatan petanya ya, pembuatan peta di sini berarti sudah menggunakan software ya, sudah menggunakan software. Tadi softwarenya antara lain ArcView ya, MapInfo, kemudian ada AutoCAD juga bisa seperti itu. Nah, pembuatan peta di sini akan lebih mudah ya, akan lebih mudah dibandingkan ketika melakukan proses dari pemetaan secara menggunakan foto udara seperti itu ataupun satelit ya. Jadi akan lebih mudah dalam pembuatan petanya nanti menggunakan softwarenya. Kemudian ada tahapan tugas dari sistem informasi geografis adalah analisis data query. Ya, analisis data query di sini adalah dia merelasikan informasi-informasi dari tabel-tabel tertentu dalam penggunaan di sistem informasi geografis itu sendiri. Kemudian ada tugas selanjutnya dari sistem informasi geografis adalah memvisualisasikan hasil, ya, memvisualisasikan hasil dalam berbagai tipe operasi geografis, ya, macam tipe operasi geografis. Untuk memvisualisasikan di sini bisa langsung dalam bentuk soft, ya, soft maupun hard, ya, hard copy di sini dalam bentuk cetak seperti itu. Untuk bentuk soft di sini kita bisa membuat selain pemetaannya, kita juga bisa memberikan data ya, bisa dilampirkan data atau atributnya yang perlu diinformasikan. Juga kita bisa menampilkan grafik ya, grafik dalam informasi yang akan disajikan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ya, ya, ya. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Oh ya, jadi, mm-mm. Jadi kalau oh, gambar.
Jadi kalau kita menggunakan citra satelit itu kan kita memerlukan tentunya memerlukan gambar secara langsung menggunakan satelit ya. Eh, ya kalau kita menggunakan software itu berarti nanti dalam pemetaannya kita hanya ngeblat aja ya. Jadi hanya diblat aja gambar citra satelit itu nanti hanya diblat saja seperti itu. Ya, mungkin ada lagi. Iya. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, lanjut ya. Eh untuk bentuk outputnya ya, dalam bentuk outputnya kita bisa menggunakan untuk outputnya menggunakan printer ya, bisa menggunakan printer. Untuk printer sendiri di sini ada beberapa tipe yang bisa digunakan ya, di antaranya tipe printer dot metric ya, tipe printer dot metric mungkin udah familiar kalau dengar kata dot metric. Jadi printer jenis ini dot metric di sini itu jenis printer di mana untuk uh, tintanya atau tintanya dia berupa ini apa ya istilahnya ya pita ya berupa pita. Kalau pernah lihat ini pernah lihat mesin tik ya pernah pernah ini ya coba pakai mesin tik ya. Jadi kalau mesin tik itu kan ada pita itu, ada pita ya. Ya, jadi printer dot metric itu dia menggunakan pita seperti itu. Jadi menggunakan hampir sama dengan mesin tik di situ. Jadi ada lempengan-lempengan besi. Eh, data yang dicetak itu juga cuman bentuk karakter huruf ataupun angka seperti itu. Jadi tidak bisa digunakan untuk mencetak gambar ya, tidak bisa digunakan untuk mencetak gambar. Ya, tapi untuk grafik masih bisa ya, untuk grafik masih bisa, tetapi untuk gambar dia tidak bisa. Kemudian ada penggunaan juga printer jenis ink ya atau printer jenis tinta ya. Jadi dalam penggunaan printer tinta ini juga bisa macam-macam ya. Jenisnya juga ada yang printer tinta yang cuma satu warna ya, printer yang menggunakan satu warna yaitu cartridge-nya cuma warna hitam ya, cartridge-nya juga warna hitam. Tapi juga ada eh, printer yang warna juga ya. Jadi ada dua cartridge yang ada di situ, yang satu warna hitam, yang satu warna ada tiga warna ya dalam satu cartridge ya, merah, kuning sama sama biru. Untuk hasilnya pun juga akan berbeda ya, hasilnya juga berbeda. Jadi kalau kita menggunakan jenis printer eh, ini model tinta inkjet di sini hasilnya lebih bagus karena satu dia sudah bisa menggunakan warna ya, warna. Kemudian untuk membentuk suatu gambar juga sudah bisa, mencetak dari suatu gambar juga bisa. Kemudian eh, untuk perangkat kerasnya yaitu juga murah ya, murah, tidak mahal. Terus di sini tapi dia juga punya kelemahan ya untuk printer jenis tinta di sini. Jadi untuk jenis printer tinta ini, inkjet di sini kelemahannya satu eh, hasil hasil cetak ya, hasil cetaknya itu lebih mahal ya, hasil cetaknya itu lebih mahal dibandingkan menggunakan jenis printer yang laser yang hampir hampir sama, yaitu printer laser hasilnya jauh lebih mahal kalau untuk
jenis printer tinta. Kemudian juga kelemahannya juga dari hasilnya. Jadi kalau terkena air atau lembab itu hasil hasil cetaknya itu akan luntur ya, akan luntur. Ya, kelemahan dari bentuk tinta ink seperti itu. Karena bahan dasarnya itu berupa cairan ya, untuk tintanya berupa cairan. Kemudian ada jenis printer juga laser ya, jenis printer laser di sini. Kalau dari segi kecepatan, kalau dilihat dari segi kecepatan di sini printer laser ini lebih cepat, hasilnya lebih cepat dibandingkan dengan jenis tinta, printer tinta untuk hasil cetaknya ya. Dan juga hasil cetaknya di sini dia lebih murah. Ya, dia lebih murah. Dia lebih murah. Kemudian cuman harganya mahal ya, untuk perangkat kerasnya di sini untuk jenis printer laser ya, dibandingkan yang tinta dia lebih 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 mahal perangkat kerasnya. Kemudian jenis tintanya itu berupa serbuk ya, berupa serbuk atau toner. Kemudian prosesnya kalau di printer laser itu dia menggunakan sistemnya pemanasan ya, panas. Jadi menghasilkan panas, kemudian dia akan mencetak ya di kertas ya. Tekniknya adalah dia pemanasan. Jadi kalau misalkan pernah menggunakan jenis printer laser di sini, itu biasanya kertas kalau keluar dari mesin printernya itu biasanya kan rasanya hangat itu kan, dia menggunakan rasanya hangat. Beda kalau menggunakan printer jenis tinta yang ink di situ, itu kalau kita mencetak dengan berupa gambar itu dengan kualitas tinggi, biasanya basah ya, terasa lembab itu ya, karena dia menggunakan cairan tinta air seperti itu. Kemudian elemen apa ya? Kemudian ada sistem informasi geografis itu sendiri biasanya juga sudah diterapkan di bidang-bidang tertentu ya, bidang-bidang tertentu. Misalkan penerapan sistem informasi geografis, penerapan pada contohnya pengelolaan fasilitas misalkan, pengelolaan fasilitas di sini misalkan peta yang skalanya besar ya, misalkan tata ruang untuk pemetaan dalam tata ruang kota misalkan seperti itu. Jadi misalkan dalam kota tertentu, misalkan kota Semarang, di situ dia punya pengelolaan fasilitas umum ya. Misalkan ada jalur jalur pipa air misalkan ya. Jadi dipetakan itu jalur pipa air PDAM seperti itu. Kemudian jalur kabel listrik seperti itu. Itu juga ada pemetaannya sendiri-sendiri. Titik lubangnya, ketemunya lubang itu di mana, itu ada pemetaannya sendiri. Jadi pemetaan berdasarkan dari pengelolaan fasilitas seperti itu. Selain kabel listrik juga ada itu ya. Biasanya yang sering kita jumpai itu kalau di pinggir jalan itu kabel serat optik gitu ya. Itu untuk komunikasi ya. Dan untuk telekomunikasi. Jadi seperti itu. Itu juga sudah dipetakan titik-titik mana, jalurnya sebelah mana, itu semua terpetakan dengan baik gitu. Jadi tidak asal pasang sini, gali lubang sana sini gitu, tapi sudah terpetakan seperti itu.
dan juga sudah melakukan pengukuran lebarnya berapa gitu ya, kemudian panjangnya itu nanti berapa seperti itu. Jadi sampai dipetakan sedetail mungkin seperti itu. Kapan kapan pemasangannya seperti itu. Jadi ada datanya lengkap gitu. Kapan pemasangannya, nanti kapan mulainya, kemudian mungkin jenis kabelnya, mungkin juga nanti ada jenis pipanya seperti itu, panjang lebarnya pipa seperti itu. Jadi kekuatan pipa jadi macam-macam seperti itu. Itu datanya pasti akan lebih detail gitu ya. Kemudian ada juga sistem informasi geografis yang digunakan pada bidang-bidang misalkan sumber daya alam misalkan, ya sumber daya alam. Jadi kita bisa memetakan wilayah-wilayah mana gitu ya, wilayah-wilayah mana yang misalkan di situ ada sumber daya alamnya, baik itu misalkan batu bara, misalkan seperti itu, tambang, misalkan besi seperti itu. Jadi dipetakan. Kalau mungkin kita waktu SD mungkin ya, mungkin waktu SD kita punya peta buta itu biasanya ada peta khusus untuk menandai lokasi atau wilayah di Indonesia yang menghasilkan beberapa sumber daya alam seperti itu ya. Biasanya berupa nggak ada gambar yang ada gambar atau simbol dari jenis-jenis sumber daya alam seperti itu. Misalkan batu bara seperti itu. Jadi ada pemetaan seperti itu. Dalam pemetaan ini, contoh dari sumber daya alam ini juga nanti informasi yang disajikan juga akan lengkap gitu ya. Jadi mulai dari mungkin luas dari lokasi atau sumber daya alam itu sendiri, kemudian banyaknya sumber daya alam yang ada di situ sampai berapa seperti itu. Jadi akan lebih lengkap seperti itu ya, akan lebih lengkap. Sumber daya alam itu sendiri juga tidak selalu berhubungan dengan tambang seperti tadi ya. Air juga bisa dijadikan sumber daya alam seperti itu. Jadi misalkan di wilayah Gunung Ungaran misalkan, di situ ada titik air atau sumber air, mata air seperti itu. Itu juga bisa dijadikan pemetaan. Jadikan pemetaan. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga bidang-bidang pemetaan dalam sistem informasi geografis itu berupa misalkan lingkungan misalkan ya, lingkungan misalkan eh, seperti sekarang di sini, sekarang kasus sekarang di sini banyak sudah ada wabah pandemi ini ya, COVID-19. Jadi kita bisa memetakan lingkungan mana, eh, wilayah mana yang terkena dampak COVID-19 di sini. Jadi kita bisa memetakan zona merah seperti itu ya. Zona merah, zona kuning, zona yang masih hijau di situ ini dipetakan. Kemudian misalkan di tiap-tiap zona di sini juga nanti ada informasi yang akan lebih detail gitu ya. Dari kasusnya itu misalkan ada berapa orang yang terkena dampaknya seperti itu. Kapan dia terkenanya, mungkin juga sudah sembuhnya berapa seperti itu. Jadi mungkin dari zona merah nanti bisa menjadi zona kuning seperti itu dan seterusnya. Ini berkaitan dengan lingkungan. Nah, lingkungan juga di sini tidak selalu yang berupa eh, istilahnya apa ya? Istilahnya di daratan, tidak seperti itu juga. Bisa juga berupa eh, laut atau danau atau sungai juga bisa dilakukan pemetaan berdasarkan lingkungan ya, berdasarkan lingkungan. Kemudian pemetaan-pemetaan sistem informasi itu bisa diterapkan pada bidang perencanaan, ya, perencanaan.
Perencanaan di sini biasanya berkaitan dengan pemukiman ya, pemukiman penduduk atau pemukiman tentunya yang pemukimannya yang baru ya, pemukimannya baru. Istilahnya apa? Transmigrasi ya, dari desa ke kota seperti itu. Kemudian bisa juga perencanaan dalam tata ruang kota atau wilayah seperti itu juga bisa. Jadi dari situ kita bisa lihat, misalkan di wilayah tertentu kita ingin ternyata wilayah yang masih kosong ya, wilayah yang masih kosong, terus wilayahnya juga bukan lahan produktif ya, bukan lahan produktif, itu bisa dijadikan eh, area untuk pemukiman penduduk baru di situ. Jadi di situ nanti direncanakan akan dibangun tempat pemukiman atau perumahan seperti itu. Bisa juga perencanaan di sini bisa juga berupa pasar ya, bisa juga berupa pasar misalkan. Jadi karena belum ada pasar di suatu pemukiman, nanti di situ akan dibuatkan pasar seperti itu. Atau mungkin dibuatkan perencanaan untuk terminal misalkan seperti itu. Ya, terminal. Kemudian ada juga di sini yang berhubungan dengan bidang-bidang penerapan SIK di bidang misalkan bisnis misalkan ya, di bidang bisnis. Di bidang bisnis ini misalkan dalam menentukan letak bukan letak ya, menentukan ini pemetaan pada misalkan supermarket atau swalayan itu. Bisa juga bisa berupa bank ya, bank bisa berupa juga mesin mungkin ATM di situ. Jadi dipetakan secara khusus yang berhubungan dengan bisnis. Ya, jadi semua di situ dipetakan mana-mana lokasi atau tempat yang berhubungan dengan bisnis. Nah, itu nanti jadi satu kesatuan di situ. Kemudian ada juga bidang-bidang penerapan SIK di bidang pariwisata ya, pariwisata. Jadi misalkan di sini di Semarang, misalkan di Semarang. Di Semarang itu sudah ada wisata ya, tempat wisata baik itu wisata alam ataupun wisata non alam di sini ya. Jadi nanti kita dipetakan di situ ya, dipetakan wisata-wisata yang di Kota Semarang. Seperti itu. Kemudian pemetaan lagi untuk sistem informasi geografis di bidang transportasi misalkan, bidang transportasi. Nah, kalau transportasi di sini adalah inventarisasi jaringan eh, jalur ya, inventarisasi jaringan jalur. Misalkan jalur angkutan umum itu rutenya di mana saja gitu ya, rute yang dilewati itu di mana saja. Kemudian informasi yang disediakan juga bisa berupa jumlah armadanya itu dari rute A ke B itu berapa, dari A ke C itu ada berapa jalur dari situ. Kemudian ada berapa armada yang ada di situ. Bisa juga selain itu informasi juga terminalnya ya, untuk pemberhentiannya atau juga haltenya seperti itu ya. Haltenya jalur busway misalkan yang di apa lewati itu jalurnya dari mana saja, berhentinya di mana saja. Seperti itu. Jadi untuk transportasi. Ada juga dalam bidang-bidang penerapan aplikasi tadi misalkan telekomunikasi ya. Telekomunikasi itu misalkan
dalam melakukan pemetaan di lokasi-lokasi pemasangan BTS, ya, pemasangan BTS. Nah, itu kita bisa melakukan titik lokasi di situ. Jadi di lokasi mana yang dipasangi BTS-nya. Kemudian jangkauannya itu sampai berapa, ketinggiannya untuk situ berapa. Otomatis juga di situ akan menganalisa dari pemasangannya ya, pemasangan BTS-nya itu. Eh, Jarak dengan apa? Tempat tempat pemukimannya seperti itu. Bisa juga dalam penerapannya di bidang apa ya? Di bidang militer misalkan ya. Penerapan di bidang militer di situ biasanya misalkan eh, penyediaan data spasial, rute misalkan rute untuk pemberian logistik misalkan, pemberian logistik itu nanti rutenya dari mana aja seperti itu, ataupun pemetaan untuk tempat latihan misalkan latihan militer seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan ruang lingkup uh, sistem informasi geografis ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi quiz. Silakan. Gak ada ya? Ya, ya baik. Kalau nggak ada kita lanjutkan di sesi quiz. Uh, Sesi quiz. Saya siapkan dulu notepadnya. Baik, untuk sesi quiz di sini nanti yang bisa jawab sempurna nanti mendapatkan 5 poin ya, mendapatkan 5 poin. Kemudian yang jawabannya kurang nanti bisa 4, bisa 3 poin ya, atau mungkin bisa 2 poin ya, tergantung dari pertanyaannya nanti seperti apa. Baik, untuk pertanyaan pertama. Jadi nanti silakan sebutkan nama terus jawabannya ya. Sebutkan nama terus jawabannya. Yang pertama eh apa ya? Oh ya, yang pertama sebutkan tiga komponen dalam sistem informasi geografis. Ya, ada 5 komponen tadi, ada 5 komponen. Sebutkan 3 saja komponen dalam sistem informasi geografis. Silakan. Siapa namanya? Iya, no, Mas. Iya. Oke. Iya, sebutkan 3 aja. Oke. Ya. Tadi orang, terus hardware sama software. Oh, ada lagi satu lagi data. Ya, benar. Jadi ada 5 komponen ya, 5 komponen dalam sistem informasi geografis. Eh, Operator, user, operator dan user, kemudian hardware, software, database sama metode. Ya, Mas Novian Abdul Wahid ya, Mas Novian. Ini dari SKS berapa Mas?
Hmm. Kalau kalau kelas aslinya 14.2. Oke. Wah, 14.2 berarti udah lama banget ya. Oh, oh gitu. Oke. Selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya. Tadi Mas Novian saya kasih poin 5 dulu. Nanti boleh jawab lagi kalau ada pertanyaan, Mas Novian. Eh, Tadi di komponen sistem informasi geografis itu kan ada data, ya, ada data. Eh untuk data sendiri itu dibedakan menjadi dua. Sebutkan data tersebut. Silahkan. Di komponen, saya ulangi ya. Pada komponen sistem informasi geografis itu salah satunya adalah ada komponen data, ya, ada komponen data. Nah, komponen data di sini dibedakan menjadi dua. Sebutkan komponen data itu. Ya, ya. Dengan siapa ini? Oh, Mas Novian lagi. Gimana, Mas? Oh, ya. Eh, bukan, masih bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan. Eh, ada selain Mas Novian? Mungkin masih ingat tadi ada dua data di sini. Ya, eh bukan, kurang tepat, kurang tepat. Nah, jadi ada dua ya, ada dua data. Yang pertama adalah data koordinat atau grafis atau data ruang spasial. Contohnya adalah foto udara, foto citra satelit seperti itu. Yang kedua ada data atribut atau non spasial. Ya, data atribut atau non spasial di sini contohnya adalah data sensus, data kuesioner, kemudian survei, kemudian statistik seperti itu. Ya, ada dua ya. Oh, oh itu bagian dari ini eh, pemetaan eh, pada sistem informasi geografis. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya itu sistem yang digunakan atau sistem informasi geografis apa yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi batu bara seperti itu berarti jenis berkaitan dengan sumber daya alam seperti itu ya, bidang-bidang penerapan sistem informasi geografis di sumber daya alam seperti itu. Ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ini yang lain silakan dicoba ya, dicoba aja nggak apa-apa. Jadi sambil diingat-ingat. Kemudian ada tadi eh, contoh hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk mencetak mencetak apa hasil dari pemetaannya itu dari sistem informasi geografis, yaitu berupa contohnya adalah tadi printer ya, printer.
Sebutkan 3 jenis printer. Silakan. 3 jenis printer. Mas, siapa lagi nih? Mas Novian lagi. Ya, ya. Coba sebutkan 3. Yang ingat berapa? Eh, Apa? Apa coba? Mas Farul? Laser. Ya, siapa nih, Mas? Oke, Mas Dianika ya tadi ya. Oke, berarti Mas Novian saya kasih 3, Mas Dian saya kasih 2 ya. Oke, Mas Dian Eka Saputra. Nah, masih berkaitan dengan printer nih. Siap-siap ya. Berkaitan dengan printer, eh, apa kelebihan dari jenis printer inkjet? Sebutkan 2 kelebihan dibandingkan dengan dot matrix ataupun laser. Silakan. Apa kelebihan printer eh, tinta atau inkjet dibandingkan dengan printer dot matrix ataupun laser? Kelebihannya apa? Apanya? Apa yang lebih murah? Yang lebih murah apanya nih? Cartridge. Harga printnya. Kayak sebentar satu-satu. Yang mau jawab siapa dulu nih? Siapa dulu nih Mas Farul Rozi dulu deh. Ini kayaknya Mas Farul ya. Mas Farul coba Mas kelebihannya. Ya Mas. Ya Injek. Apanya yang lebih mahal? Harga apa nih? Maksudnya harga alatnya, harga printernya. Oke. Terus satu lagi lebih cepat dibanding dibanding printer dot matrix. Oke. Mas Fahrul. Tadi ada lagi kayaknya yang mau menambahkan siapa tadi? Mas Novian lagi. Oh, Mas Dian. Oke, Mas Dian apa? Mm-mm. 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 Terus ya. Oke. Oke, ya. Ada lagi mau ditambahkan? Cukup ya, Mas Dian cukup. Mas Novian mau nambahkan, Mas Novian? Kelebihannya untuk jenis tinta, printer tinta? Oke, nggak ada? Oke, sekarang kekurangannya. Kekurangannya, sebutkan 2. Langsung, langsung. Oke, oke Mas Dian. Silakan. Oh, oh gitu ya. Makanya bisa itu ya. Iya. Ya, silakan. Hmm, ya, dibanding
Oh, dibanding Mas. Ya, oke, benar. Saya tambah 5 lagi nih. Ya, udah. Tadi yang bicara cepet cepet langsung langsung itu siapa itu? Di situ ada di situ ada supporternya, Pak. Oh, karyawan. Oh, gitu. Oh, oke. 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 Aduh. Lucu juga ya. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Saya pengen tertawa terus ini. Apa ya? Ini berkaitan dengan tadi eh, penerapan ya, penerapan sistem informasi geografis di bidang-bidang tertentu nih. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, coba eh, penerapan aplikasi SIG di bidang pengelolaan fasilitas. Contohnya adalah pengelolaan fasilitas. Nah, fasilitas ini mesti fasilitas umum tentunya ya. Apa contohnya? Hmm, hmm, hmm. Oke, Mas Novian, sabar dulu ya. Oke, kurang pas soalnya. I- Ini Mas Farul. Oke, silakan Mas Farul. Dina fasilitas. Eh, oke, bisa seperti itu. Oke, bisa. Mas Novian juga bisa sih sebetulnya tadi ya. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Eh, Oke, Mas Dian. Jadi untuk pengelolaan ini pengelolaan fasilitas ya, pengelolaan fasilitas umum tadi eh bisa seperti tadi yang disebutkan Mas Dian itu. Jadi eh jalur dari pipa tadi ya, pipa, jalur eh, listrik juga, kabel kabel listrik. Kemudian ada lagi jalur kabel ya. Saya kasih untuk Mas Dian, saya kasih kok udah banyak ya Mas Dian ya. Di Mas Dian, saya kasih 4 aja. Mas Novian, saya kasih 2. Mas Farul Rozi, saya kasih 2. Ya. Kemudian, contoh lagi ini. Penempatan pada kok penempatan, penerapan, penerapan SIG di bidang ekonomi, ekonomi dan bisnis. Contohnya digunakan untuk apa nih? Apa? Ekonomi dan bisnis. Eh, ini yang lain, masa 3 orang aja? Masa cuma Mas Fahrul, Mas Novian sama Mas Dian Eka. Mas Wahyu nih, Mas Wahyu. Siapa nih? Mas Nandana. Oke, silakan. Heeh. Lain-lainnya apa ini? Ini yang berhubungan dengan penerapan di bidang di bidang bisnis dan ekonomi. Tadi sudah bidang bidang bisnis dan ekonomi. Oke, ya.
Oke, benar, benar, benar. Mas Nandana. Tadi yang pertama nggak lengkap itu tadi ya. Nandana. Nah, terima kasih 5 poinnya. Selanjutnya penerapan di bidang apa ya? Perencanaan misalkan. Apa? Penerapan oke ya, Mas Novian. Kasih 5 Mas. Banyak banget nih Mas Novian sama Mas Dianeka nih kejar-kejaran nih. Kemudian di bidang misalkan pariwisata, penerapannya seperti apa? Apa itu? Apa? Hmm, Oke. Eh, kesesuaian lahan belum pas. Ya, jawabannya seperti punyanya Mas Novian ya. Jadi berarti penerapannya yaitu untuk menentukan titik eh, penyebaran dari lokasi wisatanya ya, lokasi wisatanya. Baik itu ya saya kasih poin 5 Mas Novian. Selanjutnya eh, di bidang transportasi misalkan di bidang transportasi. Siapa ini? Sebentar, yang bawah ini. Sebentar, sebentar. Mas Nandana lagi. Ya, apa Mas? Oh, oh, ada lagi? Oke, ya benar. Mas Nandana. Ini mulai mengejar Mas Farul tuh. Udah di strip tuh Mas Farul tuh. Selanjutnya satu terakhir terakhir ya. Terakhir penerapan aplikasi SIG di bidang apa ya ini ya. Satu kali lagi misalkan telekomunikasi. Ya Mas Farul, ada warna biru tadi. Mas Novian, enggak. Ah, sebentar ini siapa ini? Mas Nandana. Eh, yuk, ada lagi.
Oke, saya tambahkan ya. Untuk Mas Nandana tadi saya kasih poin 3. Terus Mas Dianeka tadi apa jawab apa Mas Nadian? Warnet salah ya. Mas Novian tadi apa Mas Novian? Apa BTS ya? BTS. Uh, saya kasih poin 2 aja untuk Mas Novian. Kalau untuk warnet itu sebetulnya bisa juga itu, bisa bisa juga sih. Itu bisa juga eh eh, pemetaan di apa ekonomi bis untuk apa ya masuk ke telekomunikasi juga bisa sebetulnya. eh Bisa sih. Kemudian perencanaan juga bisa itu perencanaan. Tapi kayaknya kurang pas saya kasih poin itu aja satu aja ya, Mas Dianika ya. Oke. Oke, mungkin sampai sampai itu dulu ya. Tadi saya masih nganu nih agak agak kegelian pas temennya tadi bilang sama Mas Dianika ya. Kerjanya di percetakan Pak gitu. Ya udah. Untuk hari ini mungkin itu dulu pertemuan kita di materi tata ruang sistem informasi geografis ya. Minggu depan kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Nanti jangan lupa ya untuk absennya disiapkan. Nanti untuk Mas siapa? Novian. Untuk Mas Novian nanti eh seperti itu. Oke. Ya, 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 ya. Untuk absen mungkin nggak sampai kayak kemarin mungkin. Iya kemarin. Iya kemarin itu karena ini apa? Saya ngonvert videonya itu kan besar itu. Kemarin tuh kalau nggak salah kemarin kan masih menggunakan Jitsi ya, Jitsi atau Zoom kemarin itu filenya besar. Kemudian eh ngupload ke YouTube-nya juga lama itu, hampir setengah jam lebih saya ngupload itu. Terus ngupload lagi ke Siakat itu. Saya ngabarinya kemarin jam berapa ya? Jam setengah 11 atau jam 11 itu kalau nggak salah. Cuman ada beberapa, ada be eh, ya, cuman ini, cuma ya nggak apa-apa sih. Cuman kadang ini dari sistem itu, dari sistem itu kalau lebih dari jam 12 malam itu udah ganti hari, jadi nggak terhitung gitu. Katanya nggak terhitung seperti itu, sistemnya seperti itu. Terus kemarin katanya kalau nggak salah Mas Fahrul Razi ya, Pak saya sudah telepon teman-teman tapi pada nggak ngerespon itu, udah pada tidur mungkin Pak. Nah, ya nanti ya insya Allah nanti mungkin dari detik ini mungkin nanti kurang lebih setengah jaman lah, setengah jaman. Saya convert dulu rekamannya, terus nanti saya upload ke YouTube. Setelah itu nanti baru saya linkkan ke si akad ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya sudah gabung di kelas online-nya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang mengerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.